Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Saya akan membacakan dan menjelaskan tentang materi aset tetap, yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Yang pertama yaitu cost model. Setelah diakui sebagai aset tetap, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Yang kedua yaitu revaluation model. Setelah diakui sebagai aset tetap, dicatat sebesar jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan. Yang pertama yaitu cost model. Setelah diakui sebagai aset tetap, dicatat sebagai biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi nilai penurunan nilai aset, akumulasi rugi penurunan nilai aset. Revaluation model yaitu setelah diakui sebagai aset tetap, dicatat sebesar jumlah revaluation, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Definisi nilai wajar diatur di PSAK 68. Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, atau the price that will be received to sell an asset or transfer a liability in a orderly transaction, yaitu between market participant at the measurement date. Penentuan nilai wajar. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian yang dilakukan oleh penilai apresiasi yang memiliki kualifikasi profesional berdasarkan bukti pasar. Penilaian revaluasi tahunan tidak perlu apabila perubahan nilai wajar tidak signifikan. Aset dapat direvaluasi setiap 3 atau 5 tahun sekali. Untuk soal PT Berlian membeli peralatan dengan biaya perolehan 500 juta pada tanggal 2 Januari 2010. Entitas menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 31 Desember diestimasi terdapat rugi penurunan nilai sebesar 10 juta. Jawab yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 beban penyusutan peralatan di debit sebesar 50 juta dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2010 rugi penurunan nilai sebesar 10 juta di debit dan akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta di kredit. Nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu biaya perolehan sebesar 500 juta dikurangi akumulasi penyusutan 50 juta dan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai sebesar 10 juta. Dan hasilnya terdapat peralatan neto sebesar 440 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang revaluasi model. Revaluasi harus dilakukan secara reguler untuk memastikan jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan nilai wajar pada tanggal neraca. Selanjutnya saya akan contoh soal revaluasi model dengan perhitungannya. Peralatan senilai 100 juta diperoleh tanggal 1 Januari 2012 dengan masa manfaat ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Tanggal 31 Desember 2012 nilai wajar aset adalah 90 juta. Berikut saya akan menjelaskan perhitungannya.
Nah, berikut saya akan membacakan perhitungannya. Pada tanggal 1 Januari 2012, aset tetap 100 juta di debit, sedangkan kas 100 juta di kredit. Pada tanggal 31 Desember 2012, beban penyusutan 20 juta di debit, sedangkan akumulasi penyusutan 20 juta di kredit. Dan juga tanggal 31 Desember 2012, akumulasi penyusutan 20 juta di debit, sedangkan aset tetap 20 juta di kredit. Aset tetap 10 juta di debit, surplus revaluasi 10 juta di kredit. Mode revaluasi nilai aset meningkat, kondisi 1, 73. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi kenaikan tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi. Dalam penghasilan komprehensif lain, di LPK pada bagian surplus revaluasi. Contoh revaluasi model kondisi 1. Aset tetap dengan biaya perolehan 6 juta dan akumulasi penyusutan 3.300.000. Dilakukan revaluasi dan menghasilkan nilai sebesar 3.900.000. Perhitungannya yaitu di debit akumulasi penyusutan sebesar 3.300.000 dan di kredit aset tetap sebesar 3.300.000. Dan selanjutnya aset tetap di kredit 1.200.000 dan di debit surplus revaluasi sebesar 1.200.000. Nah, saya tadi cuma membacakan kondisi revaluation model kondisi 1. Tidak sampai membacakan sampai kondisi revaluation model kondisi 4. Saya langsung membacakan revaluation model surplus revaluasi. Di ekuitas dapat dipindahkan ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Namun, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas atau disebut juga partially released. Saat penyusutan dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluation dan penyusutan dengan biaya perolehan, atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Pemindahan surplus revaluasi tidak dilakukan melalui laporan laba rugi. Contoh soal revaluation model yaitu pada PT Kenanga membeli mesin dengan harga 50 juta pada tanggal 1 Januari 2010 dan menggunakan metode revaluasi. Mesin tersebut disusutkan dengan metode garis lurus. Setelah pada tanggal 31 Desember 2010 direvaluasi sebesar 48 juta. Nah, buatlah jurnal untuk tahun 2010 dan 2011. Nah, ayat jurnalnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 aset tetap didebitkan sebesar 50 juta dan kredit di kas sebesar 50 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu beban penyusutan di debit sebesar 10 juta dan kredit akumulasi penyusutan sebesar 10 juta. Dan akumulasi penyusutan 10 juta di kredit aset tetap sebesar 2 juta. Surplus revaluation 8 juta dan revaluation model. Dan pada ayat jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 yaitu beban penyusutan sebesar 12 juta di debit, akumulasi penyusutan 12 juta di kredit, dan surplus revaluasi di debit sebesar 2 juta dan saldo laba 2 juta di kredit.
Nah, berikut model revaluasi. Nilai aset meningkat, revaluasi sebelumnya, nilai aset menurun. Contohnya, pada PTA memutuskan melakukan revaluasi atas suatu aset yang memiliki harga perolehan $200, akumulasi penyusutan sebesar $70. Nilai tercatat sebesar $120, yaitu 200 dikurang 70 terdapat $130, dan nilai wajar itu 110. Maka pada saat revaluasi tersebut dilaporkan laba rugi komprehensif terdapat kerugian revaluasi sebesar $20 selisih nilai tercatat dengan nilai wajar, yaitu aset tetapnya 110 juta dan akumulasi penyusutannya nihil, dan terdapat ekuitas yaitu surplus revaluasi pada akumulasi penyusutan tersebut. Nah, pada tahun berikutnya PTA melakukan revaluasi lagi atas aset tersebut di mana harga perolehannya sebesar $110. Akumulasi penyusutannya $50, nilai tercatat $60, yaitu 110 dikurang 50, dan nilai wajar sebesar $95. Maka pada saat revaluasi tersebut yang dilaporkan laba rugi komprehensif terdapat keuntungan penilaian aset sebesar $20, yaitu aset tetapnya $95, akumulasi penyusutannya nihil, dan pada ekuitas terdapat surplus revaluasi sebesar $15.